Halo semuanya, dan selamat datang di Sapa JKN, suara aspirasi dan perbincangan JKN. Podcast ini merupakan sarana informasi jaminan kesehatan nasional yang dibawa naungan BPJS Kesehatan Cabang Watangkuning. Saya Tari akan menemani Anda dalam perbincangan podcast menarik kali ini. Di episode kali ini, kita akan mengulas secara mendalam terkait partner JKN sebagai influencer JKN. Tentu terdapat berbagai pertanyaan dan tantangan mengenai ketentuan dan manfaat dari partner JKN. Untuk membahas hal ini lebih dalam dan lanjut, kami telah mengundang Bapak Aswin Agustiansyah selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan yang pastinya akan membantu kita untuk memahami materi secara mendalam dari partner JKN sebagai influencer JKN. Baik, selamat sore Pak. Sore Tari. Halo Bapak Aswin, bagaimana kabarnya di hari ini? Alhamdulillah masih sehat. Baik, Bapak Aswin, di sini kita akan bertanya-tanya seputar partner JKN sebagai influencer JKN. Untuk yang pertama, mungkin pengenalannya. Apa sih yang dimaksud dengan partner JKN itu sendiri? Ya, terima kasih atas podcast hari ini ya. Terkait dengan pembahasan kita hari ini yaitu partner JKN. Partner JKN itu sendiri adalah singkatan dari Peer Educator Influencer JKN, yakni sebuah program kemitraan untuk meningkatkan kualitas atau mutu layanan kepada peserta JKN BPJS Kesehatan dengan memanfaatkan komunitas yang ada di wilayah kerja kantor cabang. Secara general seperti itu Tari definisinya. Oh, baik. Jadi di sini partner JKN adalah sebuah wadah untuk meningkatkan mutu layanan kepesertaan JKN dengan memanfaatkan komunitas yang ada di kantor cabang ya Pak? Ya, seperti itu. Baik. Yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan, apa sih tujuan dari partner JKN itu sendiri? Nah, tentunya setiap program itu pasti ada tujuannya ya. Tujuan khususnya sendiri partner JKN ini ada dua secara garis besar. Yang pertama, memperluas jangkauan pemberian informasi atau sosialisasi kepada peserta atau masyarakat. Terus yang kedua, untuk memastikan atau meningkatkan pemahaman peserta atau masyarakat terhadap program jaminan kesehatan nasional. Jadi harapannya dengan hadirnya partner JKN, selain menjangkau daerah-daerah yang cukup sulit untuk diakses, juga bisa meningkatkan pemahaman masyarakat atau peserta terhadap JKN BPJS Kesehatan khususnya. Oh, baik. Jadi tujuannya tadi untuk memperluas jangkauan sosialisasi ya, terutama di daerah-daerah pelosok, dan juga untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait program JKN itu sendiri, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya saya ingin bertanya lagi, bagaimana sih cara menentukan partner JKN yang potensial itu? Kalau potensial ya, dalam pemilihan partner JKN ini tentunya tidak serta-merta kita langsung menunjuk. Ada metode atau ada persyaratan ya untuk menentukan bahwa partner JKN yang akan kita rekrut itu potensi untuk kita melakukan pengikatan kerjasama. Yang pertama itu yang bersangkutan adalah penduduk setempat dan telah terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan nasional tentunya. Terus yang kedua, yang bersangkutan bukan petugas yang sama dengan kader JKN atau agen pesiar, itu ada programnya tersendiri. Terus yang ketiga,
yang bersangkutan diprioritaskan aktif atau memiliki pengalaman organisasi, baik itu organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi sosial, ataupun organisasi sejenis lainnya. Dan yang terakhir tentunya yang bersangkutan itu harus berusia produktif dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Itu 4 hal untuk memastikan bahwa partner JKN yang kita rekrut itu potensial. Baik, tadi sudah dijelaskan ya, ada 4 kriteria untuk memilih partner JKN yang potensial. Iya. Kemudian kalau sudah dipilih, lalu dilakukan apa lagi Pak? Apakah ada pelatihannya atau seperti apa? Betul. Tentunya setelah pemilihan, kita tidak serta-merta juga tiba-tiba meminta yang bersangkutan, Anda ke sini, Anda ke sana. Tentunya harus diikat dengan yang pertama, kerjasama, pengikatan kerjasama. Di mana dalam pengikatan kerjasama ini tentunya ada hak dan kewajiban. Nah, setelah itu disepakati, baru kita lakukan yang namanya TOT atau Training of Trainer, yaitu menyampaikan materi-materi yang PowerPoint tentunya untuk disampaikan ke masyarakat luas. Baik, jadi setelah memilih partner JKN nanti dilakukan kontrak, kemudian dilakukan TOT atau Training of Trainer untuk memberikan pelatihan. Betul sekali. Baik, kemudian selanjutnya yang ingin saya tanyakan di sini, apa sih materi yang harus disampaikan partner JKN kepada masyarakat apabila ingin melakukan sosialisasi? Materinya tentunya sudah ditentukan ya dari BPJS Kesehatan, sehingga harapannya materi-materi yang tersampaikan ini adalah materi-materi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang pertama yang disampaikan itu antara lain tentang segmentasi kepesertaan JKN. Terus yang kedua, identitas peserta JKN, bahwa seorang peserta JKN itu tidak hanya menggunakan kartu JKN KIS untuk mengakses layanan kesehatan, tapi bisa menggunakan NIK, menggunakan KTP atau kartu keluarga. Terus tentang hak dan kewajiban juga disampaikan tentunya nantinya. Terus alur pelayanan kesehatan, bahwa seseorang itu wajib terdaftar di salah satu FKTP ya, atau apakah puskesmas atau dokter praktek perorangan. Untuk kemudian kalau misalkan ingin ke rumah sakit tentunya harus melalui proses rujukan. Terus disampaikan juga tentang kanal layanan, baik tatap muka maupun tanpa tatap muka. Nah, tanpa tatap muka ini sendiri ada beberapa ya yang sudah dibuat oleh BPJS Kesehatan, antara lain Pandawa. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang Pandawa. Nomor ini bisa diakses di 08118 165 165. Terus tentang rehab. Rehab ini rencana pembayaran iuran bertahap BPJS Kesehatan, di mana orang-orang yang memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan itu boleh menggunakan program ini untuk pelunasan. Jadi harapannya dengan program rehab ini akan meringankan beban dari seseorang untuk melunasi hutang dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini minimal 3 bulan. 3 bulan sampai dengan 24 bulan. Oke, saya rasa cukup dari saya terkait dengan materi sosialisasi. Kalau misalkan masih ada pertanyaan? Boleh. Jadi tadi sudah disebutkan ya beberapa materi sosialisasi yang penting untuk partner JKN. Salah satunya itu program rehab. Kalau misalnya pembayarannya tunggakannya lebih dari 24 bulan, itu bagaimana Pak? Nah, untuk maksimal tunggakan itu menggunakan yang 24 bulan. Jadi misalkan ada seseorang yang berhutang sampai 36 bulan, maka perhitungannya tetap menggunakan yang 24 bulan plus 1 bulan berjalan.
Oh baik, jadi kalau lebih dari 24 bulan nanti diputihkan. Kalau dia pembayarannya lebih Ya, dari tidak 24 diperhitungkan, bulan. tidak diperhitungkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di mana sih lokasi yang harus ada partner JKN-nya, Pak? Untuk lokasi ini kita prioritaskan di lokasi yang tunggakan iuran PBPU atau mandirinya itu tinggi. Terus yang kedua, akses informasi di daerah tersebut relatif terbatas. Jadi harapannya di dua daerah ini informasi terkait dengan JKN BPJS Kesehatan ini bisa lebih meluas. Kemudian selanjutnya bagaimana sih monitoring dan evaluasi partner JKN? Untuk monitoringnya sendiri tentunya kita laksanakan per bulan ya. Kontrak kita kan dengan partner JKN ini sementara itu 3 bulan. Untuk monitnya kita lakukan per bulan berdasarkan hasil uji pemahaman dan hasil efektivitas sosialisasi dari yang dilakukan bersangkutan untuk kemudian dilaporkan kepada kita dan kita lakukan rekapitulasi. Nah, harapannya kalau misalkan hasilnya bagus, alhamdulillah. Kalau tidak, maka itu yang kita evaluasi sama-sama kekurangannya di mana untuk dilakukan perbaikan di bulan berikutnya. Jadi monitoring dan evaluasinya melalui monef pelaporan hasil uji pemahaman dan hasil efektivitas sosialisasi. Iya, iya. Baik, perbincangan hari ini sangat menarik ya mengenai partner JKN sebagai influencer JKN. Di sini bisa saya simpulkan bahwa partner JKN ini bertujuan untuk memperluas jangkauan sosialisasi kepada peserta dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program JKN sebagai influencer JKN. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini Sobat Sapa JKN. Terima kasih juga untuk Bapak Aswin selaku narasumber pada podcast kali ini. Ya, sama-sama. Jangan lupa untuk terus pantengin episode-episode selanjutnya dari podcast Sapa JKN agar tidak ketinggalan informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Untuk update terkini tentang podcast dan berita mengenai BPJS Kesehatan Watampone, boleh ikuti Instagram kami di @watamponewonderful. Sampai jumpa di episode berikutnya di Sobat Sapa JKN dan tetap jaga kesehatan. Audio Jungle.